Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Rizky, salah satu dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo yang mengampu mata kuliah Ulumul Quran di program studi pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Saya sebagai salah satu dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam yang mengajar tentang mata kuliah Ulumul Quran. Adapun deskripsi tentang mata kuliah Ulumul Quran, salah satunya adalah merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk dibahas, khususnya untuk kaum muslimin ataupun muslimat, wabil khusus untuk akademisi, dalam hal ini mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Adapun secara umum deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang sejarah, salah satunya sejarah penulisan Al-Quran, tentang nama atau seluk-beluk Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran dan hadis, ataupun tentang nuzulul Quran, tentang ayat makkiyah maupun madaniyah, tentang muhkam mutasyabihat, tentang nasih dan mansuh, tentang qiraat Al-Quran, dan lain-lain yang tentunya disertai dengan contoh-contoh yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Materi ini sangat penting untuk diketahui khususnya kepada para mahasiswa program studi pendidikan agama Islam untuk nantinya bisa dihayati, diketahui, difahami, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun referensi atau buku yang saya gunakan untuk mempelajari atau mengajarkan kepada mahasiswa, salah satu referensinya adalah dari kitab dan juga buku-buku yang lainnya. Sebagian dari kitab klasik maupun modern tentang tafsir, sebagian juga buku yang modern atau kontemporer. Salah satu yang pertama adalah kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya Imam Mana Khalil Al-Qattani. Ada juga Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti. Ada juga Usul Fiqh yang ditulis oleh Nasrun Harun. Ada juga Tafsir Al-Quran Al-Azim dari Imam Ibnu Katsir. Ada juga pengantar ilmu-ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Amruni Derajat. Ada juga pengantar Ulumul Quran yang ditulis oleh Rasikhon Anwar. Ada juga Ulumul Quran yang ditulis oleh Muhammad Bakir Hakim. Dan juga jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang relevan bisa diterapkan pada masa saat ini.
Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning ya, salah satunya dengan media secara offline atau tatap muka, baik itu membuat PTT, membuat video pembelajaran. Adapun secara online terkadang memakai Google Classroom atau e-learning Unsik atau Zoom meeting. Adapun capaian pembelajaran untuk para mahasiswa yaitu salah satunya capaiannya adalah biar mahasiswa senantiasa memahami baik itu kontrak belajar dari awal atau tujuan pembelajaran atau perkuliahan, serta memahami juga sejarah penulisan Al-Quran, memahami nama dan sifat-sifat Al-Quran atau perbedaan antara Al-Quran dan hadis, dan juga memahami antara ayat makkiyah maupun madaniyah, serta dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan mengetahui apa yang disebut dengan surat makkiyah maupun madaniyah, memahami dan mengetahui tentang asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, memahami juga tentang nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran, memahami tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, serta memahami juga tentang kemukjizatan Al-Quran, tentang mutlak muqayyad, dan juga tentang qiraah di dalam Al-Quran. Adapun indikator dari pembelajaran ini yaitu adanya ketepatan menjelaskan atau mengetahui tentang sejarah penulisan Al-Quran dan juga nama atau sifat Al-Quran, dan juga perbedaan antara wahyu Al-Quran dan juga hadis. Indikator yang lain juga mahasiswa harus bisa menjelaskan, bisa memahami, mengetahui tentang asbab nuzul. Adapun indikator yang lain, mahasiswa bisa memahami atau menjelaskan tentang surat-surat dalam Al-Quran, makkiyah, madaniyah, tentang nasikh mansukh, tentang muhkam mutasyabihat, tentang kemukjizatan Al-Quran, dan juga tentang qiraah Al-Quran. Adapun bahan yang digunakan salah satunya menggunakan LCD proyektor, menggunakan laptop, whiteboard, dan juga perangkat penulisan yang lain, ada spidol dan juga lain sebagainya. Terakhir mengenai penilaian, kami bagi atau saya bagi menjadi 4 hal. Yang pertama keaktifan, yang kedua kehadiran, yang ketiga UTS, yang keempat UAS. Adapun keaktifan nilainya adalah 10%, kehadiran 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian metode atau RPS, rancangan pelaksanaan semester, yang kami buat pada semester ini, yaitu mata kuliah Ulumul Quran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Baik para mahasiswa sekalian, pada pertemuan siang hari ini kita masih pada materi Ulumul Quran ya, tentang sejarah penulisan Al-Quran, di mana pada hari ini kita masuk pada pertemuan kedua ya. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti saya akan menjelaskan tentang sekilas sejarah penulisan Al-Quran dan juga faktor-faktor yang membelakanginya ya. Yang pertama tentang, sebelum masuk ke materi, yaitu tentang sejarah penulisan Al-Quran, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya, apa itu pengertian atau penjelasan tentang Al-Quran itu sendiri ya. Di situ dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad SAW, al-mu'jizu bilafzihi, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqulu bitawatiri, al-maktubu fil masahifi min awali suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Yaitu kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Lafalnya adalah mu'jiz, membacanya adalah ibadah, sampai kepada kita secara mutawatir ya. Tertulis pada mushaf-mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, adapun tentang sejarah penulisan Al-Quran, maka saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pada masa, yaitu masa Nabi Agung Muhammad SAW ya. Di mana dalam hal ini pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama pengumpulan secara dimasukkan langsung ke dalam dada ya. Maksudnya apa? Yaitu orang Arab pada waktu itu memiliki daya ingat atau hafalan yang cukup tinggi ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Maka oleh karena itu, karena Al-Quran ketika itu dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara dihafalkan ya, dengan cara ditransfer dari malaikat Jibril langsung kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, bangsa Arab ketika itu terkenal dengan bangsa yang dalam kategori ummi ya. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Tetapi bukan berarti mereka itu bodoh sebenarnya. Mereka itu cerdas ya. Cerdas apanya? Hafalannya. Karena mereka memiliki keistimewaan hafalan yang kuat ya. Tetapi sebagian mereka memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan dalam sejarah di sana disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang bisa membaca dan menulis hanya sekitar 11 orang saja ya. Di antaranya ya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Zaid bin Thabit dan lain sebagainya ya, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain ya. Pada masa Nabi, mereka orang-orang yang terpilih itu disuruh untuk menulis, tetapi nanti ya dalam media yang seadanya. Nanti tahapan kedua ya, pengumpulan dalam tulisan ya. Kalau ini masih dalam dada, berarti metodenya yaitu hafalan ya, disampaikan oleh Nabi, lalu diberikan, ditransfer kepada para sahabat, sahabat kepada sahabat yang lainnya. Nah, cara inilah yang disebut dengan pengumpulan di dalam dada atau pikiran para sahabat ya. Ini tahapan pertama ya pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama dikumpulkan
al-jam'u fi sudur ya, dikumpulkan dalam hati dan pikiran. Nanti yang kedua al-jam'u fi sutur ya, dikumpulkan, ditulis di dalam media yang seadanya. Ada pelepah kurma, ada tulang belulang binatang, ada bebatuan dan lain-lain ya. Yang mana mereka hanya boleh menulis ayat Quran saja. Tidak boleh menulis yang lainnya, hadis atau yang lainnya tidak boleh. Karena dikhawatirkan nanti bercampur ya antara ayat Quran dan hadis. Kan jelas beda. Kalau ayat Quran sumbernya dari Allah, kalau hadis dari Nabi Muhammad SAW. La taktubu anni ghairal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Jangan sekali-kali di antara kalian menulis selain Al-Quran. Barang siapa menulis selain Al-Quran, hadis dan lain-lain, maka hapuslah, kata Nabi. Karena apa? Ketika itu ya biar tidak ada percampuran ya antara Al-Quran dengan hadis. Kan jelas beda. Tadi disebutkan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, seperti Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya ya. Mereka adalah orang-orang yang tadi diberi keistimewaan, diberi kemampuan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka boleh menulis ayat Quran tetapi di media yang seadanya. Nah, ketika itu menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW, terjadi gejolak yang tinggi ya. Salah satunya apa? Adanya terjadi perang yang sangat fenomenal ya ketika itu ya. Ketika itu perangnya disebut dengan perang Yamamah ya. Perang Yamamah ini salah satunya menewaskan ya atau mewafatkan 70 orang yang hufat ya, atau orang yang menghafal Al-Quran, penghafal Quran para sahabat. Ada yang meninggal atau wafat dalam perang Yamamah sekitar 70 orang. Bahkan ada juga para nabi palsu ya yang muncul ketika itu. Jadi nabi palsu itu sebenarnya zaman dulu itu sudah ada ya, sudah ada. Bahkan konon ada 7 orang ya nabi palsu ya yang mengaku sebagai nabi. Di dalam Al-Quran dijelaskan ya, makana Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari kalian semua, tetapi melainkan beliau adalah merupakan nabi akhir zaman, nabi yang paling pungkasan terakhir. Nah, ketika itu terjadi gejolak, maka terjadilah perang Yamamah tadi ya pada tahun 633 Masehi ya ketika itu ya, atau 11 Hijriah ya, pada tahun 11 Hijriah. Nah, dalam peperangan itu yang wafat tadi apa? Ada sekitar berapa? 70 orang penghafal Al-Quran. Nah, ketika itu Abu Bakar kira-kira sedih apa senang? Kira-kira sedih lah, pasti sedih karena temannya, kawannya, sahabatnya 70 orang itu wafat ya, meninggal dalam perang Yamamah tadi. Akhirnya sahabat Umar tadi memberi masukan pada Abu Bakar. Abu Bakar kan khawatir. Ya, untung yang meninggal 70, tidak semuanya. Coba kalau semuanya mati meninggal, karena otomatis Al-Quran akan hilang kan begitu. Untungnya yang meninggal hanya 70. 70 itu termasuk banyak ya. Akhirnya sahabat Umar memberikan masukan ya kepada Abu Bakar. Gini aja Mbah Abu Bakar, gimana kalau Al-Quran itu kita tulis, kita jadikan satu dalam mushaf Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menjawab sama Umar, oh gitu ya. Tapi Abu Bakar khawatir karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar berpikir ya mungkin sholat tahajud ya, sholat hajat, bagaimana masukan dari Umar ini. Akhirnya disimpulkan, akhirnya Abu Bakar menerima ya, walaupun itu bid'ah, tidak termasuk ajaran yang diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau bid'ahnya hasanah, asalkan baik, tujuannya untuk melanggengkan, melestarikan Al-Quran agar tidak hilang,
Maka Abu Bakar akhirnya menerima ya masukan dari sahabat Umar. Akhirnya dibentuklah ya tim formatur penulisan ayat suci Al-Quran. Nah, di antara sahabat yang lainnya, Zaid bin Tsabit ini yang paling muda. Kenapa mereka memilih Zaid bin Tsabit, terutama Khalifah Abu Bakar? Karena konon Zaid bin Tsabit ini adalah walaupun masih muda, tetapi memiliki hafalan yang paling kuat ya. Mungkin kalau sahabat yang lain ditransfer hafalan oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali baru masuk. Zaid bin Tsabit mungkin sekali langsung hafal. Terus tulisannya juga mungkin yang paling bagus ya. Akhirnya dipilih, ditunjuk sebagai ketua tim formatur penulisan mushaf Al-Quran. Nah, setelah masa Abu Bakar ini, ketika itu memang banyak bacaan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Karena logat ya atau dialek ya. Mungkin kalau kita orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang luar Jawa kan bahasanya beda-beda ya, logatnya ya. Kalau artinya mungkin sama lah. Tetapi kalau di sana mungkin seperti yang berkembang ya, seperti dalam ilmu qiraah sab'ah itu ya kan ada wadduha jadi wadduhe gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti langsung pada periode ketiga, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, maka ketika itu penyebaran Islam itu semakin meluas ya, karena terjadinya perluasan wilayah sampai Azerbaijan ya, sampai Armenia dan lain sebagainya ya. Sahabat Utsman bin Affan ini memberikan terobosan yang lebih hebat lagi ya. Kenapa? Karena sahabat Utsman ini termasuk khalifah yang tegas ya. Kalau masa kan khalifah tadi ada Abu Bakar, Umar. Kalau pada masa Umar ini nggak patia signifikan ya. Yang paling signifikan itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika masalah Khalifah Utsman bin Affan, ketika itu Al-Quran tadi yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar ini belum sempurna ya, masih berbeda-beda ya. Apa yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas berbeda bacaannya yang dimiliki oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Begitu juga seterusnya ya. Sahabat yang berada di Kufah atau di tadi Azerbaijan dan lain sebagainya, kadang bacaannya itu berbeda ya, karena dialek atau logat yang mempengaruhi itu semua. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika umat Islam semakin meluas ke negara-negara yang lainnya, maka dibuatlah satu mushaf terobosan baru ya, yang dibuat oleh Utsman bin Affan, yaitu makanya terkenal sampai saat sekarang namanya Rasam Utsmani ya. Jadi sahabat Utsman ini mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar yang tadi berbeda-beda, akhirnya dikumpulkan dan dimusnahkan. Jadi Quran yang ada pada masa Rasul itu ya gundulan ya, gundulan. Kalau sekarang yang mungkin masih ada ya, yaitu manuskrip ya, mushaf Al-Quran yang masih original, konon ada ya di Turki ya. Nanti kalau kalian punya uang banyak ya, jadi orang kaya, jalan-jalan lah ke Turki lah, ke luar negeri lah ya. Kemana? Ke Museum Topkapi ya, Hagia Sophia namanya ya, Museum Topkapi Hagia Sophia. Ya, sementara itu untuk pertemuan kedua mata kuliah Ulumul Quran yang bertema tentang sejarah penulisan Al-Quran, mungkin dari kalian semua ada yang kurang paham atau ada yang bertanya, nanti bisa kita bahas bersama dengan diskusi bersama. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarius. Izin bertanya, dari penjelasan sejarah penulisan Al-Quran, apa sih perbedaan penulisan kepada Al-Quran sahabat Abu Bakar, Umar,
Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan sekilas ya. Memang ada perbedaannya ya. Kalau pada masa Nabi ya, pada masa Nabi, jadi dibagi tiga ya, masa Nabi, masa Rasul SAW, masa Abu Bakar, masa Utsman. Pada masa Nabi, Al-Quran ini belum ditulis di mushaf yang diperintahkan oleh Nabi, kan nggak ada. Jadi Nabi itu hanya ketika itu mentransfer saja. Perbedaannya yang pertama, Nabi dikumpulkan dalam hati beliau dan juga para sahabatnya, hati dan pikiran beliau dan sahabatnya, dan juga ditulis tapi di media yang seadanya, tadi pelepah kurma, tulang belulang binatang, bebatuan dan lain-lain. Tujuannya ya untuk melestarikan, untuk melanggengkan hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat, tetapi medianya masih seadanya. Nah, berkembang masa Abu Bakar karena terjadi gejolak tadi ya, adanya perang Yamamah, adanya para sahabat yang wafat ya, yang meninggal, gugur di medan perang. Tadi ada 70 hufat menghafal Quran, maka dicetuskan ya oleh Abu Bakar dari masukan sahabat Umar, akhirnya ditulislah Al-Quran dalam mushaf jadi satu ya. Dan ketuanya di situ adalah Zaid bin Tsabit ya, dan juga para sahabat yang lain, ada Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Mereka termasuk tim formatur penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf. Agar apa tujuannya? Agar masih langgeng dan lestari. Tapi kan beda tadi masa Nabi, yaitu yang diandalkan adalah hafalannya. Kalau masa Abu Bakar, mereka orang-orang yang bisa menulis, mempunyai kelebihan. 11 orang sahabat tadi diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran jadi satu mushaf. Biar apa? Orang gampang untuk membacanya, memudahkan untuk membacanya dan juga menghafalkannya. Lalu yang ketiga, pada masa Utsman itu memang sudah terjadi pengembangan Islam yang signifikan ya. Ketika itu Islam sudah menyebar ke berbagai negara, sampai ke Kufah, sampai ke Azerbaijan dan lain sebagainya. Maka ketika itu sahabat Umar menjadikan Al-Quran ini menjadi satu mushaf yang dirujukan kepada khalifah, yaitu Utsman bin Affan. Makanya Qurannya itu namanya Rasam Utsmani. Dalam ayat Al-Qurannya ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menjaga Al-Quran dan juga nanti akan dijaga sampai akhir zaman. Gitu ya Mas, kira-kira begitu. Semoga sudah paham ya. Lalu berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Yang kedua, nama saya sudah sama Arif, bertanya, kan pada penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar kan masih berpisah-pisah. ya, Ada yang dibatu, terus ada yang dikulit dan ada yang dilepak benar. Ya. Terus Quran tersebut dikumpulkan menjadi mushaf. Sedangkan dalam mushaf tersebut kan belum ada yang namanya harokat, Ya. terus titik. Yang saya tanyakan itu proses ataupun sejarah munculnya harokat dan titik dalam mushaf Al-Quran. Terima kasih. ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan kedua dari Mas Yusfi tadi ya. Konon pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu memang ada namanya sahabat ya yang diberi julukan Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Konon nama aslinya sahabat Ghalam bin Amr bin Jandal bin Ad-Du'ali ya. Makanya terkenal dengan Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Beliau yang menemukan atau memberikan tanda baca ya, harokat fathah, kasroh, domah ya. Dan juga dikembangkan lagi ya ilmu tajwid ya. Nah, Imam Khalil Al-Farahidi ya mengembangkan ilmu tajwid ya. Gitu ya Mas, itu yang kedua. Baik, mungkin sudah paham semua ya dari pertemuan kedua kita pada hari ini, mata kuliah Ulumul Quran. Semoga ilmunya kita semua manfaat. Nah, dari saya cukup sekian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.